Halo mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru melanjutkan yang kemarin. Dan film ini berjudul The Mosquito Coast yang dirilis pada tahun 2021. Dan tentunya sekarang ceritanya semakin seru karena setelah berhasil keluar dari Meksiko, mereka melarikan diri lagi ke hutan belantara Guatemala. Dan sekarang juga terungkap kenapa Ali dan keluarganya terus-terusan diburu oleh NSA. Penasaran kan? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah terombang-ambing di laut, mereka pun menyusuri sungai di tengah hutan belantara, yang mana di sini Margot dan Ali pun memutuskan untuk memberitahu kedua anaknya tentang apa yang sudah mereka lakukan sehingga dikejar-kejar oleh pemerintah Amerika. Dan di sini kita flashback dahulu ke 13 tahun yang lalu, di mana saat itu terlihat Ali sedang berlatih untuk membawakan sebuah presentasi, yang mana presentasinya ini adalah tentang penemuan sebuah algoritma yang dapat memprediksi arah pergerakan dari migrasi semua burung yang ada di dunia ini. Dan apa sih pentingnya penemuan si Ali ini sehingga dirinya dikejar-kejar oleh pemerintah? Ternyata kalau penemuan Ali ini sampai jatuh ke tangannya pemerintah dan pemerintah bisa memprediksi arah pergerakan burung dari satu negara ke negara lainnya, maka pemerintah bisa memanfaatkan burung-burung itu untuk membawa senjata biokimia seperti contohnya flu burung dan virus-virus lainnya. Avian flu, cholera, malaria, economic unrest, famine, war. Let's just start again tomorrow. Oh, dude, we're almost... Pada malam harinya Ali pun melacak keberadaan Margot melalui GPS di handphonenya. Terlihat saat itu Margot masuk ke dalam sebuah restoran untuk makan malam bersama dengan pria kulit hitam tak dikenal. Ternyata saat itu pernikahan Ali dan Margot sedang bermasalah dan sedang berada di ambang perceraian. Dan satu-satunya yang Ali miliki pada titik ini hanyalah pekerjaannya. Di mana hal itu terjadi akibat perbuatan Ali sendiri yang terlalu fokus pada pekerjaannya dan lebih mementingkan uang daripada keluarganya. Suatu hari ketika Ali menjemput Tina dan Charlie, dirinya melihat sebuah dokumen tentang sebuah lab bioteknologi yang melakukan percobaan terhadap hewan. Penemuannya itu pun tampak sangat mengganggu pikirannya. Dan pada malam hari itu Ali tidak bisa tidur sama sekali. Dirinya berusaha untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang sedang bersama dengan istrinya itu. Akhirnya Ali berhasil mendapatkan nama pria itu, namanya adalah Richard. Dan Richard adalah seorang aktivis lingkungan hidup. Sementara itu di tempat lain terlihat Margot dan Richard sedang membuat sebuah bom rakitan. Pada keesokan harinya Ali mendatangi Margot ke universitas tempat di mana dirinya mengajar sebagai seorang dosen. Kemudian Ali pun meminta penjelasan kepada Margot tentang apa yang sedang direncanakan oleh Margot. Namun Margot malah meminta Ali supaya jangan mencampuri urusannya. Pada siang hari itu Ali tiba-tiba saja dipanggil sama bosnya, yang mana bosnya itu memberitahu kalau semua riset dan penelitiannya akan diambil alih oleh pemerintah. Pada titik ini Ali belum tahu kalau penemuannya akan dipergunakan sebagai sebuah senjata, dan dirinya hanya merasa sangat keberatan karena ada sesuatu yang aneh dengan keputusan bosnya itu. Pada malam harinya Ali pun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya bosnya rencanakan. Kemudian dirinya pun menyelinap masuk ke dalam kantor bosnya. Ketika Ali mengakses program komputer yang dirinya ciptakan, terlihat sebuah peringatan kalau program tersebut di bawah kepemilikan Badan Keamanan Nasional. Setelah membaca berkas yang ada di dalam program itu, Ali pun langsung mengerti tentang apa yang NSA inginkan dari penemuannya itu. Pada kesempatan itu Ali juga dengan sengaja menggunakan program NSA itu untuk mengakses informasi tentang Richard, karena nantinya Richard akan menjadi alibinya ketika Ali diinterogasi oleh agen pemerintah. Ali pun memberitahukan kepada Dina dan Charlie kalau perbuatan yang dilakukannya itu menempatkan dirinya dalam jerat hukuman yang sangat berat, yang mana dirinya bakalan didakwa dengan pasal espionase dan pencurian dokumen rahasia negara. Dan hukuman yang paling ringan bagi warga Amerika yang terjerat pasal itu setidaknya adalah 35 tahun sampai seumur hidup.
35 years. Kembali ke masa lalu ketika Ali mencoba kabur dari tempat itu, dirinya langsung diciduk oleh polisi. Kemudian Ali pun diinterogasi oleh kedua orang agen yang bernama Agen Reben dan Agen Pinto. Sesuai dengan rencananya, Ali pun mati-matian bersikuku pada alibinya, yang mana dirinya mengatakan kepada kedua agen ini kalau dirinya ngehack databasenya NSA hanya untuk mencari tahu tentang informasi pria selingkuhan istrinya. Meskipun kedua orang agen ini tidak percaya dengan keterangan yang diberikan oleh Ali, namun mereka berdua sama sekali tidak tahu apa-apa tentang rencana Ali yang sebenarnya. I'd like us to be friends on this. You're a clever guy. Well, this kind of shit again, we hang you out to dry. I guess you're free to go. Ketika Ali keluar dari tempat itu, dirinya pun langsung menelpon Margot. Firasatnya berkata kalau Margot sedang melakukan sebuah perbuatan yang sangat berbahaya. Kemudian Ali pun segera balik ke apartemennya, dan di sini Ali pun sadar kalau dirinya sedang dibuntutin oleh beberapa orang agen pemerintah. Lalu Ali pun mengumpulkan semua alat penyimpan data elektronik miliknya, kemudian membakarnya dengan menggunakan sebuah microwave. Selain itu, Ali juga kembali ngehack situs milik NSA untuk menghapus semua program data dan informasi mengenai penemuannya. Setelah itu, Ali pun memberikan uang $500 ke tetangganya untuk mengalihkan perhatian beberapa orang agen yang sedang mengintilnya. Selepas itu kemudian Ali pun mencuri sebuah mobil dan melacak titik koordinat handphonenya Margot, lalu segera menyusulnya. Sementara itu, di dalam kantor NSA, Agen Reben baru saja menyadari kalau dirinya sudah ditipu mentah-mentah oleh Ali. The entire project. This guy completely sold it. Sedangkan di tempat lain, Margot dan Richard baru saja tiba di lokasi pengeboman. Kemudian mereka berdua pun langsung masuk ke tempat itu dengan bermodalkan kartu akses dan menyamar menjadi petugas kebersihan. Dan di sana tidak ada satupun orang yang menaruh curiga kepada mereka berdua. Setelah memastikan semua karyawan di tempat itu pulang, keduanya pun mulai melancarkan aksinya, yang mana mereka membawa bom rakitannya itu ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut adalah sebuah lab tempat para ilmuwan menggunakan media binatang sebagai percobaan modifikasi genetik. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba Margot melihat seorang karyawan yang entah mengapa tiba-tiba saja kembali ke gedung itu. Dalam seketika mereka berdua pun langsung menjadi bertengkar. Lantas Margot pun berlari sekencang-kencangnya berusaha untuk mengejar karyawan itu. Sementara Richard tampak tidak peduli sama sekali, dirinya malah meninggalkan Margot begitu saja. Sialnya di sini Margot tidak berhasil menyelamatkan nyawa karyawan tersebut. Di saat yang bersamaan terlihat Ali sampai di lokasi kejadian. Kemudian dirinya berusaha membujuk Margot yang tampak sudah begitu pasrah, dan akhirnya Margot bersedia pergi meninggalkan tempat tersebut. Kembali ke masa sekarang, di antara semua kejadian yang sudah terjadi itu, Ali memutuskan untuk merahasiakan perbuatan istrinya kepada kedua anaknya. Alhasil Dina dan Charlie hanya mengetahui kalau ayah mereka dikejar-kejar oleh pemerintah karena telah mencuri rahasia negara. Dan Ali pun mengatakan kepada Margot bahwa biarlah dirinya yang menanggung semua kebencian anak-anaknya itu, yang mana Dina dan Charlie tidak perlu tahu kalau ibu mereka telah menghilangkan nyawa seseorang. Perjalanan menuju ke Saroha yang begitu jauh dan memakan waktu yang sangat panjang membuat Ali berkesempatan untuk mengajarkan kepada Dina bagaimana caranya membawa sebuah kapal. Dad. Okay, I've got it. Dan setiap kali kapal yang mereka naiki itu rusak, Ali pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan kepada Charlie bagaimana caranya memperbaiki mesin kapal. Pada suatu hari ketika kapal yang mereka naiki itu sedang melintasi sebuah sungai yang alirannya begitu deras dan penuh dengan bebatuan, tiba-tiba saja terjadi sebuah badai yang sangat besar yang mengakibatkan mesin kapalnya mendadak mati. Dan apabila mesinnya tidak segera kembali menyala, maka mereka berempat benar-benar berada dalam sebuah masalah yang besar. Akhirnya kapal mereka pun terbawa arus dan kemudian menghantam batu. Sisi badan kapal terkoyak dan air mulai masuk membanjiri ruangan mesin. Dan ketika mesin kapal kembali menyala, Margot segera mengarahkan kapal itu ke perairan yang lebih dangkal dan menghantamkannya ke tepian sungai.
Keesokan harinya mereka pun segera memeriksa tingkat kerusakan yang terjadi pada kapal itu, dan Ali berinisiatif untuk mengembalikan posisi kapal itu ke tengah sungai dengan menggunakan mesin derek pengangkat jala ikan. Di sini Margot, Dina, dan Charlie menyadari kalau ada sesuatu yang aneh dengan Ali, yang mana wajahnya terlihat pucat, langkahnya terseret, dan dirinya terlihat sangat kelelahan. Ketika Ali baru saja selesai mengikatkan tali mesin derek itu ke sebuah pohon, tiba-tiba saja Charlie melihat seekor buaya masuk ke dalam air. Namun untung saja Ali berhasil naik kembali ke atas kapal tepat sebelum buaya itu sempat menggapainya. Mereka kemudian mencoba untuk mengembalikan posisi kapal itu ke tengah-tengah sungai, dan setelah itu tiba-tiba saja Ali terjatuh tak sadarkan diri. Terlihat sebuah bekas gigitan serangga di lehernya. Ketika Charlie memeriksa keadaan ayahnya, dalam seketika Charlie langsung mengetahui kalau ayahnya sudah digigit oleh sejenis serangga yang bernama cagas, yang mana serangga ini meminum darah korbannya dan kemudian meninggalkan parasit di dalam tubuh sang korban. Apabila Ali tidak segera mendapatkan pengobatan, maka bisa dipastikan Ali akan mengalami gagal jantung. It's pretty bad, right? Dari kejauhan terlihat sebuah kepulan asap hitam, di mana asap hitam tersebut kemungkinan besarnya berasal dari proses pembakaran sebuah kilang minyak. Melihat itu, Margot kemudian menyuruh Dina menunggu di atas kapal, sementara dirinya dan Charlie akan pergi ke kilang minyak tersebut untuk meminta obat-obatan. You got this. We're gonna have to be careful because places like that. Ketika berada di dalam hutan, Margot mengajak Charlie berbicara tentang pria yang ditembak oleh Charlie ketika mereka berada di kota Meksiko, dan Margot ingin tahu tentang perasaan Charlie mengenai hal itu. Charlie memberitahukan kepada ibunya kalau dirinya tidak merasa bersalah sama sekali. Menurutnya itu adalah sebuah hal yang sangat wajar, di mana yang kuat bertahan dan yang lemah pasti akan mati. Mendengar perkataan demikian dari putranya, Margot pun langsung memeluk Charlie sambil mengatakan bahwa tindakan yang sudah diambil oleh Charlie itu adalah sesuatu yang benar, dan dirinya sebagai seorang ibu merasa sangat bangga kepada Charlie karena telah berani membela keluarganya. Come on, let's go save your dad. Sementara itu di atas kapal, Dina berusaha mencari cara untuk menambal kapal mereka yang bocor. Setelah mengukur lubang yang menganga pada sisi badan kapal, kemudian Dina pun mengambil sebuah penutup kotak perkakas, yang mana dirinya menggunakan styrofoam yang ada pada jaket pelampung keselamatan untuk menambal sisa-sisa selah lubang yang menganga itu. Berkat kerja keras Dina, akhirnya air pun berhenti membanjiri ruangan mesin. Setelah berhasil menambal kapal mereka yang bocor, Dina pun segera kembali mengurus ayahnya, yang mana sekujur tubuh Ali bergemetaran, nyawanya benar-benar berada di ujung tanduk. Wajahnya tampak sangat pucat dan dirinya bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan sabar Dina pun mengurus ayahnya ini dan berusaha menghiburnya, meskipun sebenarnya Dina sangat khawatir dengan kondisi ayahnya ini. The deep cold river, dark forest. Sementara itu Margot dan Charlie menyusuri hutan mengikuti tanda kepulan asap hitam itu hingga mereka tiba di sebuah kamp pengolahan minyak. Tidak butuh waktu lama di sini mereka berdua pun menyadari kalau ada sesuatu yang benar-benar salah dengan tempat itu, yang mana kamp tersebut tampak terbengkalai dan tidak ada satupun orang yang bekerja di sana. Entah apa yang sudah terjadi di kilang minyak itu. Lantai ruangan dipenuhi dengan genangan darah yang sudah mengering dan dindingnya penuh dengan bekas lubang peluru. Kemudian Charlie pun menyampaikan kepada ibunya apapun yang telah terjadi di sana. Mereka berdua tidak perlu merasa takut kepada apapun, karena genangan darah yang sudah mengering itu adalah sebuah bukti kalau tempat ini sudah lama ditinggalkan. Lalu mereka berdua pun segera memeriksa semua ruangan dan berhasil menemukan obat-obatan yang mereka butuhkan untuk Ali. Eta 2 hari kemudian, akhirnya Ali pun terbangun dan melihat Dina sedang mengemudikan kapal melanjutkan perjalanan menuju ke Saroha. Tidak bisa dipungkiri jalan hidup yang mereka lalui ini memang penuh rintangan. Namun Ali merasa sangat bangga dengan keluarganya ini karena setiap kali dunia memberikan mereka kesulitan, keluarganya ini selalu menemukan sebuah cara untuk bertahan. We should pull anchor.
Setelah berminggu-minggu mengarungi sungai Guatemala, Ali dan keluarganya akhirnya sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu Casaroja. Letaknya yang berada jauh di pedalaman hutan dan hanya bisa dicapai dengan menggunakan transportasi air membuat Casaroja terasingkan dan aman dari gangguan dunia luar. Mereka bahkan tidak punya tenaga listrik yang stabil. Samar-samar terlihat satu-satunya sumber penghasil listrik di tempat itu adalah sebuah generator tua yang kadang hidup dan kadang mati. Dan saat itu Isela pun langsung menyambut kedatangan Ali beserta keluarganya. Charlie. Setelah memperkenalkan dirinya kepada Dina dan Charlie, Isela kemudian membawa mereka berempat ke sebuah pondok di mana pondok itu akan menjadi rumah Ali dan keluarganya. Dan Isela menegaskan kepada mereka berempat kalau tempat ini bukanlah sebuah hotel. Mereka berempat harus bekerja keras untuk bisa tetap tinggal di tempat ini, karena semua orang yang tinggal di Casaroja memiliki tugasnya masing-masing. I'm sorry if it doesn't seem to be one. 2 minggu kemudian terlihat Margot sedang memancing ikan di atas kapal. Mereka berempat kini sudah punya tugasnya masing-masing untuk dikerjakan, yang mana Dina bertugas untuk memerah susu kambing. Ya, meskipun Dina tampak tidak begitu senang dengan pekerjaannya itu, akan tetapi mau bagaimana lagi. I hate this thing. Sementara Charlie kerjaannya hanya kuda-gidi keluyuran sepanjang hari. Semenjak dirinya tinggal di Casaroja, Charlie mendapati dirinya semakin dekat dengan alam, yang mana dirinya menggunakan sebagian besar waktunya untuk mengeksplorasi tempat itu. Shit, have you been out here all night in the jungle? Rainforest. Ketika Ali sedang sibuk membangun sebuah mesin, terlihat Margot sibuk bolak-balik untuk mengantar bahan bakar. Namun ternyata minyak tersebut tidak dirinya curahkan ke dalam generator. Sepertinya Margot mempunyai sebuah rencana yang tersembunyi. Pada hari yang sama, Isela mendapatkan sebuah pesan dari Kalaka yang memberitahu kalau Ali dan keluarganya sedang dilacak keberadaannya oleh seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya, dan orang itu bernama William. Kalaka kemudian menyarankan kepada Isela supaya mengusir Ali dari Casaroja. Namun karena Isela masih membutuhkan keahlian yang dimiliki oleh Ali, dengan sangat terpaksa dirinya pun harus menerima resiko tersebut. Sementara itu Ali dan Charlie tampak sedang sibuk memasang panel surya untuk mesin pembangkit listrik tenaga matahari yang Ali ciptakan. Dan di sini mereka berdua tidak menyadari kalau Margot diam-diam mendayung perahunya menuju ke kapal ikan. Sedangkan Dina dirinya pergi menemui seorang anak muda yang bernama Adolfo. Ternyata beberapa hari yang lalu Dina meminta bantuan kepada Adolfo untuk mencarikan obat tidur. Dan di sini Adolfo memberitahu sebuah informasi kepada Dina kalau Isela akan menjual kapal ikan mereka. Sementara itu di atas kapal terlihat Margot mengendap-endap memasukkan minyak ke dalam tangki kapal. Dan tiba-tiba saja saat itu terdengar suara Charlie berteriak memanggilnya. Dad needs you. Karena takut ketahuan, Margot pun segera bergegas pulang. Pada awalnya Margot mengira anaknya berteriak memanggil dirinya itu karena telah terjadi sesuatu yang salah. Namun tidak seperti dugaannya, ternyata Ali telah menyiapkan sebuah kejutan untuknya, yakni membuatkan sebuah meja belajar untuk Margot, yang mana di atas meja itu terdapat sebuah mesin ketik baru beserta beberapa buku favorit Margot. Rupanya Ali berusaha membuat Margot merasa seperti pulang ke rumah mereka. Menerima kenyataan itu, di sini Margot pun benar-benar merasa bahagia karena Ali sangat memikirkan perasaannya. Namun di sisi lain, dirinya juga ingin segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain, setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan Ali semuanya satu persatu didatangi oleh William. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana Ali berada. Lalu Lucy pun kembali menelpon William dan lagi-lagi William kembali mengecewakan sang kartel. Dan Lucy pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi William. Namun dengan cepat William mendahului menghabisi mereka. Setelah itu kemudian William pun menghubungi Lucy dan mengatakan kalau mulai detik ini kontrak di antara mereka berdua sudah tidak ada artinya lagi. Sementara itu Dina memberitahu ibunya kalau kapal ikan mereka akan dijual oleh Isela. Mendengar itu Margot pun sangat terkejut karena kapal itu adalah satu-satunya tiket supaya mereka bisa pergi dari tempat ini. Lalu Dina pun memberikan obat tidur itu kepada ibunya karena ibu dan anak ini tahu kalau Ali tidak akan membiarkan mereka pergi dari Casaroja. Singkat waktu, malam pun poek. Dan di sini Ali menunjukkan kepada semua penghuni Casaroja mesin tenaga surya yang dirinya ciptakan. Dan kini kampung itu tidak perlu lagi bergantung pada generator tua yang boros bahan bakar.
Kemudian Isela pun memberitahu Ali kalau dirinya akan menjual kapal ikannya, dan jika ada barang yang Ali tinggalkan di atas kapal itu, Isela menyarankan agar Ali mengambilnya pada malam ini juga. Meskipun Ali merasa sangat keberatan, namun dirinya sadar kalau tidak banyak yang bisa dirinya lakukan, karena orang yang tinggal di Kasaroha semuanya harus mematuhi apapun perkataan Isela. Lalu saat itu Ali pun langsung pergi menuju kapalnya. Sesampainya di sana Ali pun merasa ruas ketika melihat penutup tangki bahan bakar kapalnya tidak berada pada tempatnya. Melihat kenyataan itu, Ali pun merasa bagai disambar oleh petir di siang hari, karena ternyata diam-diam anak dan istrinya mau pergi meninggalkan dirinya sendirian di tempat itu. Ketika Ali masuk ke dalam rumah, Margot, Dina, dan Charlie menyambut kedatangan Ali dan mengajaknya bersulang untuk merayakan prestasi yang Ali sumbangkan kepada Kasaroha. Dan Margot sengaja sudah mencampurkan obat tidur ke dalam tuak yang ada di cawannya Ali agar Ali tidur kerek sampai pagi. Namun sesuatu yang tidak terduga pun terjadi, yang mana sebelum Ali meminum tuak itu, dirinya mengajak keluarganya keluar. Di sini Margot dan Dina pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena tiket mereka untuk keluar dari tempat ini perlahan-lahan sedang tenggelam ke dasar sungai, dan itu tak lain adalah perbuatannya Mang Ali. Dan di sini terlihat keputusasaan terpancar dari matanya Margot, begitu juga dengan Dina yang mulai merasa kalau dirinya tidak akan pernah keluar dari penjara ini. Dimana pagi itu ketika Charlie sedang duduk, tiba-tiba dirinya mendengar suara binatang menjerit meminta tolong. Kemudian Charlie pun berusaha untuk mencari sumber suara tersebut. Dan sesampainya di sana tampak seekor kera terperangkap di dalam sebuah kandang. Di sini Charlie pun mencoba untuk membebaskannya, namun tiba-tiba saja dirinya melihat ternyata orang yang telah memasang perangkap itu memasang sebuah kamera pengintai. Tak lama dua orang pria bersenjata muncul melewat ke tempat tersebut. Sementara itu Ali yang sudah terbangun dirinya memberitahu istrinya kalau rencananya itu tidak akan berhasil, karena minyak yang ada di tangki kapal itu tidak akan cukup untuk menempuh perjalanan. Yang pastinya Margot akan terdampar di tengah-tengah samudera kehabisan air minum dan kemudian mati kelaparan. Seandainya Margot berhasil menyeberangi samudera dan kemudian sampai di Amerika, pasti dirinya akan ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Hal yang sama juga akan berlaku terhadap Charlie, mengingat kalau Charlie juga telah menghabisi nyawa seseorang. Kemudian dengan tenang Ali mengatakan jika memang benar Margot berniat untuk meninggalkan dirinya, setidaknya Margot harus memiliki sebuah rencana yang matang dan memastikan kalau mereka bertiga akan baik-baik saja. I just want to keep everyone safe. Please wait that you have formulated. Charlie yang membuntuti kedua pria tersebut, dirinya baru sadar kalau mereka itu ternyata adalah pemburu satwa ilegal. Sambil menyerang, Charlie pun menyuruh mereka membebaskan teman-temannya. Tentunya hal itu membuat mereka sangat emosi dan langsung mengejar Charlie. Sementara itu Margot mengungkapkan kepada Dina kalau perkataan ayahnya itu ada benarnya juga, yang mana jika mereka bertiga tidak mati di tengah laut dan berhasil mencapai Amerika pun mereka akan dipenjara seumur hidup. Namun Dina tampak tidak setuju dengan ibunya, karena menurut Dina tidak adil rasanya apabila dirinya dan Charlie harus menanggung kesalahan kedua orang tuanya. And we have to pay the price for it. Fuck you. Fuck you too. Ternyata sebenarnya Margot sendiri sudah sangat lelah menghadapi permasalahan ini, dan dirinya juga tidak ingin kedua anaknya ikut turut menanggung kesalahan yang telah diperbuat oleh dirinya dan Ali. Kemudian Margot memberitahukan kepada Dina bahwa ada sebuah jalan terakhir apabila Dina benar-benar ingin pergi dari tempat ini. Namun cara ini akan menghancurkan perasaannya Ali. Lalu Margot pun menyuruh Dina supaya memancing Adolfo keluar dari kapalnya, sementara dirinya akan menyibukkan Ali dan lalu menyelinap ke dalam kapalnya. I need to be able to get on that boat. Okay. Di sisi lain Isela mendatangi Ali ke bengkelnya untuk mendengar penjelasan dari Ali mengapa dirinya sampai menenggelamkan kapalnya. Dan ternyata Isela sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu karena dirinya sudah mengenal Ali sangat lama. Dan Isela percaya apapun yang dilakukan oleh Ali pastilah memiliki sebuah alasan tersendiri. Kemudian Ali memberitahukan kalau kapal itu nantinya akan menimbulkan sebuah masalah. Apabila kapal itu meninggalkan Kasaroha, pastinya persembunyian Ali dan keluarganya bisa terlacak keberadaannya. Lalu Isela pun memperingatkan Ali supaya berhati-hati dengan Margot. Namun Ali menegaskan kalau istrinya itu tidak akan membuat masalah. It's gonna be a problem. No.
Tidak lama kemudian Charlie beralih masuk ke dalam bengkel dan memberitahukan kalau dirinya menemukan sebuah kamera pengintai di dalam hutan. Dan Charlie khawatir kalau kamera itu akan menimbulkan sebuah masalah. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Margot datang dan mencoba untuk menyibukkan Ali. Can I leave this here? Yeah, go get for lunch. Setelah melihat dengan kedua matanya, Ali pun memberitahukan kepada Charlie kalau itu hanyalah sebuah kamera untuk mengintai binatang. Di sini Charlie sempat panik, namun Ali memintanya supaya jangan terlalu khawatir mengenai masalah itu. Ketika Ali berada di dalam hutan, Margot dan Dina pun mengeksekusi rencananya. Dari kejauhan terlihat sebuah kapal menyusuri sungai mendekati Kasaroha. Akhirnya Dina berhasil membujuk Adolfo meninggalkan kapal itu. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam sebuah gua untuk menonton film. Dan sesudah berada di sana, Dina pun mencium Adolfo agar tidak curiga. Sementara itu Margot mencoba bernegosiasi dengan Reben, yakni agen NSA yang sudah menghabiskan waktunya selama 10 tahun hanya untuk memburu Ali. Yang mana Margot meminta supaya Reben mengajukan sebuah perjanjian kekebalan hukum kepada pemerintah atas dirinya, Dina, dan juga Charlie. Sebagai gantinya, Margot akan memberitahukan kepada Reben lokasi di mana Ali berada. I'll give you Ali Fox. Namun sungguh tak disangka sama sekali, ternyata Reben tidak mau membantunya sedikit pun. Dan satu-satunya cara supaya Margot bisa menarik perhatiannya si Reben, maka Margot harus menyerahkan semua buronan yang tinggal di Kasaroha. Fuck you. Sedangkan di tempat lain, William benar-benar berada dalam sebuah masalah besar karena berkali-kali dirinya gagal membunuh Ali dan kini Lucci memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk menghabisi dirinya. Dengan sangat terpaksa, William pun pergi menemui salah satu musuh bebuyutannya Lucci yang bernama Guillermo Bautista. William mengatakan kalau dirinya sedang mencari sebuah pekerjaan. Namun anak buah Bautista langsung tahu kalau si botak sebenarnya sedang mencari perlindungan. Kemudian dirinya pun memutuskan untuk mengetes kemampuannya William. Akan tetapi tak disangka ternyata kemampuan si botak ini jauh melampaui ekspektasinya. Okay. Take it easy, man. Dan akhirnya si botak pun langsung dipekerjakan oleh sang kartel. Kembali ke Kasaroha ketika Charlie pulang ke rumah, dirinya melihat ibunya sedang duduk dengan wajah yang tampak sedih dan putus asa. Kemudian dirinya pun mendekati ibunya. Sambil tersenyum polos, Charlie mengatakan kepada ibunya kalau semuanya akan baik-baik saja. I bet he did. Oh, it's late. Di sisi lain, Isela mendatangi Ali dan memperhatikan foto Charlie yang tertangkap oleh kamera pengintai yang dipasang oleh pemburu satwa ilegal. Kini Charlie berada dalam sebuah masalah yang sangat besar. Isela benar-benar tidak senang dengan kejadian ini. Kemudian dirinya pun mengajak Ali bertemu dengan seseorang yang merupakan pemilik lahan dari tanah yang mereka tempati itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat hiburan malam. Dan ternyata pemilik lahan Kasaroha adalah sang kartel Guillermo Bautista. Bautista mengatakan kalau dirinya merasa tidak senang dengan kejadian ini. Menurut sudut pandangnya, Ali telah membahayakan semua orang yang tinggal di Kasaroha. Namun untung saja kedua pemburu ilegal itu memberikan informasi ini kepada Bautista. Andai kata kedua orang tersebut pergi ke tempat lain untuk menjual informasi ini, tentu saja perkara ini akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Seharusnya Ali lebih ketat dalam mengawasi anaknya. Dan kini Ali harus memilih apakah dirinya harus diusir dari Kasaroha atau bersedia melakukan sesuatu demi untuk menebus kesalahannya itu. Do something for me. Make it right. Kemudian Bautista dan Isela memberitahukan kepada Ali kalau ada sebuah perusahaan besar yang mengancam keberadaan Kasaroha. Dan perusahaan itu ingin membangun properti secara besar-besaran di dalam hutan. Dan Kasaroha akan dijadikan sebuah tempat parkiran mobil. Lalu Bautista dan Isela pun menyuruh Ali untuk menyabotase rencana perubahan besar itu. Dan tentu saja Ali tidak akan bekerja sendirian, yang mana dirinya membutuhkan 2 orang untuk melancarkan rencana ini. Dan tiba-tiba saja saat itu William masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian Bautista pun menyuruh Ali bekerja sama dengan Sicario yang selama ini berusaha untuk membunuh keluarganya. Sebelum Ali dan William berangkat untuk melakukan aksinya, Bautista kembali mengingatkan Ali supaya Ali jangan sampai ketangkap. So don't get caught. You ready, honey bunch?
Sementara itu Charlie sepertinya dirinya masih belum bisa berdamai dengan pikirannya karena hampir setiap malam dirinya mengalami mimpi buruk dihantui oleh trauma di mana dirinya telah menghabisi nyawa anak buahnya William. Pada keesokan harinya Charlie pun menceritakan keadaannya itu kepada Dina. Namun dirinya berhenti curhat ketika ibunya masuk ke dalam rumah. Kemudian dirinya pun pura-pura mau nyamperin ayahnya ke bengkel. Okay. Melihat keadaan psikologi adiknya yang semakin parah, Dina pun kembali mendesak ibunya untuk segera kabur dari tempat ini. Namun Margot meminta Dina untuk bersabar, yang mana dirinya menjelaskan kepada Dina kalau mereka tidak punya apa yang dibutuhkan untuk kabur dari Kasaroha. Akan tetapi sepertinya Dina tidak mau mengerti dengan semua itu. This is impossible. Ketika Isela pulang, Margot melihat kalau suaminya tidak ada di atas kapal itu. Lantas dirinya pun langsung menanyakannya ke Isela. Namun Isela beralasan kalau Ali sedang sibuk memasang panel surya. Kemudian di sana tiba-tiba saja Margot melihat seseorang yang dulu pernah mengkhianatinya, dan pria hitam itu tak lain adalah si Maghrib, maksudnya si Richard. Menerima kenyataan itu, Margot pun seolah-olah tidak percaya dengan kedua matanya karena si Richard ini adalah alasan mengapa dirinya terancam hukuman penjara seumur hidup. Melihat ketegangan yang terjadi di antara mereka, Isela pun mengajak mereka berdua berbicara di dalam kantornya. Namun Margot yang sudah sangat muak langsung saja melabrak Richard. Di sini Margot tidak sadar kalau Dina sedang menguping pembicaraan mereka, dan di sini Dina pun sangat terkejut karena ternyata ibunya pernah menghabisi nyawa seseorang. Get hurt, she died. And you two. Dina, please just give me a chance, please. Selama 10 tahun Margot mencoba untuk merahasiakan perbuatannya ini dari kedua anaknya. Dan selama 10 tahun ini juga Dina dan Charlie mengira kalau ayahnya adalah penyebab dari semua keadaan ini. Di mana keadaan ini telah membuat Dina dan Charlie tidak bisa memiliki sebuah kehidupan yang normal. Yang mana selama 10 tahun mereka harus 6 kali ganti identitas dan berkali-kali pindah tempat tinggal. Dan ayahnya selalu menjadi sosok yang disalahkan atas keadaan yang menimpa mereka. Dan selama ini mereka berdua tidak tahu kalau ternyata ibunya adalah seorang teroris. To make things work in a marriage, any marriage. Di tempat lain, Ali dan William baru saja tiba di sebuah kantor pemasaran, di mana mereka akan menyabotase konferensi pers yang sedang berlangsung itu. Terlihat seorang pria sedang melakukan presentasi di mana hutan sekitar Kasaroha akan ditebang dan dibangun ulang menjadi sebuah kota kecil yang memiliki 5.000 buah perumahan di dalamnya, dan Kasaroha akan dijadikan sebuah lahan parkir. Invasion of ancestral lands currently being threatened. The Bautistas. So let's go. Sementara itu di Kasaroha, Richard tiba-tiba saja menghampiri Charlie yang sedang memeriksa tangki penyulingan air. Melihat itu Margot pun langsung menyuruh Charlie masuk ke dalam rumah karena dirinya tidak mau Richard berada di sekitar anaknya. Di sini Margot pun menyalahkan Richard atas segala perkara yang telah menimpa dirinya. Seandainya kala itu Richard membantunya menyelamatkan wanita tersebut, tentu saja ini semua tidak akan terjadi kepada keluarganya. Dan lagi-lagi mereka tidak sadar kalau Charlie sedang menguping pembicaraan mereka. You left the valley. Kembali ke William dan Ali yang mana saat itu mereka masuk ke dalam ruangan kontrol audiovisual untuk menyabotase acara konferensi itu. Di sini William berniat menghabisi sang operator, namun Ali langsung mencegahnya. Ya, namanya juga si Ali yang tidak pernah percaya kalau kekerasan dapat menyelesaikan sebuah masalah. Dirinya pun mengancam jika William ingin menghabisi nyawa anak itu, maka William harus menembak dirinya terlebih dahulu. Alhasil si botak pun tidak berdaya menghadapi tingkahnya Ali dan dirinya hanya mengikat tangan anak itu kemudian melakban mulutnya. Sementara Ali duduk di depan laptop dan ngehack program yang sedang dipresentasikan dengan memasukkan sebuah file video ke dalamnya. Akibat perbuatan Ali seketika presentasi tersebut pun langsung menjadi berantakan, di mana semua calon investor di tempat itu langsung kehilangan minatnya. Setelah itu William dan Ali pun langsung pergi dari ruangan tersebut dan kini mereka berdua harus berusaha keluar dari tempat ini. Dalam hitungan menit tempat itu pun langsung di lockdown oleh penyelenggara acara, di mana polisi pun berdatangan. Di luar gedung William pun kembali mengingatkan si Ali kalau salah satu investor proyek ini adalah keluarga Bautista. Jadi mereka berdua harus bisa kabur dari tempat ini. Kalau tidak, maka mereka akan diinterogasi dan kemudian dimutilasi oleh sang kartel. Dan bersambung. Jeng 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 jeng. Halah, engap sekali.
Bagaimana menurut kalian ceritanya? Apakah suka? Kalau suka masih ada satu lagi namatin terakhir, yaitu part 3-nya lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tuh mengupload nyelang-nyelang video Lost ini tuh biar kalian tidak bosan. Jadi Lost terus karena Lost masih panjang, itu tuh baru setengah. Nah tapi pastilah kalau bulan ini pasti ditamatin. Oke, tanpa banyak bacrit, akhiri saja. Saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.